bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo teman-teman, selamat siang. Karena aku buat videonya ini pada siang hari, maka aku mengucapkan selamat siang untuk kita semua. Oke teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabar baik ya. Jadi di sini aku mau mengedukasi atau menunjukkan hasil dari karya seni budaya aku selama semester 3. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Roli Magdalena Manik. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan jurusan PGSD, Pendidikan Sekolah Dasar. Baik teman-teman, di sini aku akan menunjukkan beberapa hasil dari pembuatan seni budaya yang tentunya ada bunga dari sedotan, ada juga kerajinan stick es krim, yaitu jadi kotak pensil, ada juga dengan gambar-gambar lainnya seperti montase dan lain sebagainya. Jadi satu persatu kita akan mempublis dan kalian bisa melihat. Baik teman-teman, aku akan men-spill satu persatu dari hasil seni budaya aku selama semester 3. Jadi yang pertama itu adalah mojiak. Jadi aku menunjukkan yang pertama adalah mojiak. Ini adalah mojiak yang tema gambarnya itu seperti dari pembuatan gambar dari daun-daunan kering. Jadi aku bikin temanya ini adalah tema, bisa tebak tema apa? Ya, ini adalah tema taman ataupun lingkungan pada musim kemarau gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah pohon ya. Bisa kita lihat ini adalah pohon. Terus ini adalah daun yang udah gugur gitu ya, teman-teman. Ini adalah daun yang sudah gugur. Terus ini adalah kupu-kupu warna merah, lucu ya. Ini juga lucu karena memang ini udah lama. Jadi warnanya berubah warna. Kemarin ini ada warnanya, ini ada ke kuning ke hijau-hijauan. Terus ini memang disengaja warna coklat karena emang gugur kan. Jadi dia betul membusuk gitu, kering gitu. Jadi ini adalah mataharinya. Kemarin ini mataharinya itu warna kuning ya, terang, tapi karena ini adalah daunan kering gak tahan lama, jadi dia berubah warna menjadi gelap. Nah tapi beginilah hasilnya. Bagus kan teman-teman? Bagus dong, nggak mungkin nggak bagus ya kan. Jadi kita lanjut ke kedua, yaitu aku mau menunjukkan apa ya, kira-kira aku mau menunjukkan itu finger fighting. Pasti tahu dong. Kemarin itu aku buatnya itu aku tuh orangnya adalah mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Walaupun bekerja sambil kuliah, tapi aku mengusahakan yang terbaik semampu aku dan sebisa aku. Tapi aku yakin kalau kalian niat pasti akan lebih bagus dari karya-karya aku. Nah, yang kedua itu adalah ini finger fighting. Maaf ya, gak pandai menggambar, tapi ini adalah temanya itu menceritakan tuh di lautan ya. Kita bisa melihat di lautan ada ikan-ikan ya, berbagai jenis ikan, ada rumput laut gitu ya kan. Nah pokoknya beginilah kira-kira bisa kita lihat gambarannya ya. Pokoknya ini temanya adalah di laut. Nah kita bisa lihat ini adalah gurita ya. Guritanya lucu banget emang ya, sama seperti orangnya ya kan, lucu. Terus ini adalah ikan ya. Ikan ini bukan ikan mas, tapi ikan yang memang di laut gitu ya. Aku juga ngambil gambarnya ini bukan asal gambar, tapi lihat dulu ikan-ikan di laut itu modelannya seperti apa gitu. Terus kita bisa lihat di bawah ini adalah bunga-bunga ya. Ini ada bunga-bunga di samping, ini adalah bunga-bunga yang ada di lautan lah ya, warnanya bagus gitu ya kan. Nah tuh ada ikannya, ada warna merah, hijau, pink gitu ya. Terus ada lagi ikan apa nih, nggak tahu ikan apa nih, ikan buntal apa ikan apa yang pokoknya membengkak begitu ya. Pokoknya seginilah, karena ini udah lama jadi udah mulai pudar gitu.
nggak tahu. Pokoknya kayak gini lah hasilnya. Nah, jadi kita lanjut aja ya teman-teman. Aku udah spill 2 ya. Kita lanjut lagi. Kolose biji-bijian. Kolose biji-bijian ini aku nggak ada apa ya teman-teman ya. Aku nggak ada yang langsung gitu. Aku ada fotonya, tapi aku bakalan spill fotonya nanti di akhir dari video aku yang ngomong-ngomong kayak gini. Jadi kita lanjut dulu ke kolose kertas origami. Jadi kertas kolose origamiku itu ya, aku akan spill ke kalian. Jadi bentukannya itu, aku kemarin itu adalah gambarnya teddy bear. Sorry ya teman-teman kalau suara aku kurang bagus gitu ya, atau ada yang salah kata-kata ya, mohon maaf ya, kadang-kadang kurang fokus ya. Nah, seperti ini adalah gambar teddy bear aku itu. Nah, aku mau spill kalian ini adalah gambar teddy bear yang aku buat. Jadi ini kolose dari kertas. Jadi kita menggambar bentuk apa yang kita mau, lalu kita gunting-gunting kertas origaminya sesuai dengan warna yang kita mau. Seperti aku ini ada warna pink, merah, kuning, orange gitu ya. Ini ada juga kekuning-kuning kegelapan, hijau gitu. Jadi kita sesuai dengan apa yang kita mau, kok bisa kita bikin yang lebih bagus dari ini. Jadi inilah kayak bentuk dari hasil-hasil yang aku kerjakan yang kemarin-kemarin itu gitu kan. Jadi hasilnya tuh sudah bagus banget. Jadi kalian boleh coba buat seperti ini, tuh menyenangkan sekali teman-teman. Kita jadi kayak bisa yang lagi gabut atau lagi liburan gitu, atau mau mau bikin kerajinan, bisa buat yang seperti yang aku edukasi ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi yang selanjutnya itu adalah, tebak apa? Hayo. Jadi selanjutnya itu aku mau nunjukin ke kalian itu tempat pensil. Jadi tempat pensil ini dari stick. Jadi ini dari stick es krim, bisa dibentuk menjadi tempat pensil seperti ini ya. Jadi ini modelannya tempat pensil. Jadi bisa aku masukin nih, ada spidol, beberapa spidol. Jadi aku bisa masukin. Nah, ini buat kalian yang ibaratnya kayak gak ada tempat pensil gitu ya, biar rapi dikit, kalian bisa bikin ini dari stick es krim ya. Kalian bisa bikin stick es krim, terus bisa nih masukin, terus bisa disirapi. Aku kemarin buat yang ini, tapi ada lagi aku buatin. Nah, aku buat yang ini lagi, ini. Jadi ini adalah karya aku. Jadi bisa kita lihat betapa aku rajin ya kan, betapa aku berekspektasi tinggi untuk membuatnya. Kalian lihat pasti hasilnya cantik dong ya. Mungkin kalau kurang cantik di kamera, mungkin kamera aku ini masih kamera jadul ya, bukan iPhone, jadi kalian nggak bisa tapi aslinya bisa kita lihat lebih cerah, lebih cantik, lebih wow gitu. Jadi kalian itu harus bisa buat kerajinan seperti yang aku buat ini teman-teman ya. Jadi seperti aku bilang tadi, ini bisa tempat pensil. Jadi kita bisa buat di sini pensil atau apa aja gitu yang bisa membuat rumah kita rapi atau kamar kita rapi juga bisa pakai ini. Jadi kita perlu bikin warna. Sebenarnya es krim itu ada yang berwarna dan nggak berwarna, tapi aku saranin yang berwarna biar dia kayak lebih menarik. Terus dibikin pita ya, aku kemarin tuh di pita, terus aku bikin ini bunga-bunganya biar agak lebih menarik gitu. Selanjutnya aku mau nunjukin ke kalian itu montase Natal. Jadi ini tuh sama juga kayak tempelan, cuman dia itu temanya tuh Natal. Jadi aku kemarin buatnya itu ini. Jadi aku mau menceritakan temanya ini. Sebenarnya temanya ini tuh kan di dalam gereja ya. Kalau memang beda ya, kalau kita yang gambar sama yang tempel-tempelan itu memang kadang-kadang kayak gak masuk gitu. Tapi sebenarnya kita udah buat ekspektasi bahwasannya ini tuh temanya tuh apa gitu.
Jadi ini adalah temanya itu di dalam gereja. Kayak inilah depan gereja ada salib gitu ya. Ada salib, tau lah kalau gereja Katolik kan. Terus di sampingnya itu adalah kayak Merry Christmas. Terus isinya ada Bunda Maria. Terus di atasnya ini ada lonceng gitu, lonceng gereja gitu kan. Apa ini namanya, lonceng atau apa gitu, pokoknya yang menandakan Natal gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah pohon Natalnya. Terus ini kado Natal dan lain sebagainya. Jadi ini temanya itu adalah tema Natal di dalam susu. Kita lanjut lagi. Jadi aku mau nunjukin ke kalian karya seni budaya aku, yaitu ada yang bisa tebak? Ya, aku mau nunjukin anyaman kertas. Jadi aku kemarin buat anyaman kertas dengan kertas jeruk ya, dengan 2 perpaduan warna, dengan warna hijau dan warna ungu. Jadi kalian bisa lihat, nah kayak gini. Jadi dia tuh kayak gini. Ini tuh udah jadi gak rapi ya teman-teman, karena kan ini udah kemarin-kemarin. Jadi ada kok fotonya. Nanti bakalan aku kasih tunjuk ke kalian foto-foto semua dari hasil seni budaya aku yang aku kerjakan di semester 3. Nah ini teman-teman, jadi kalian yang kreatif, apalagi guru SD harus kreatif guys, bisa membuat anyaman kertas kayak gini. Bisa lebih besar dari sini lagi, kalian harus bisa bikin lebih besar dari sini lagi. Seru pokoknya, kayak rumit gitu, mumet gitu, tapi hasilnya tuh jadi kayak wow gitu, jadi kayak bagus juga ya ternyata gitu. Jadi ini adalah hasil anyaman aku, anyaman kertas. Aku buatnya dari kertas jeruk ya. Kalian kalau mau coba-coba bisa juga dari yang paling kecil-kecil dulu gitu, dari hal kecil baru ke hal besar gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Aku mau nunjukin ke kalian itu sedotan dari bunga pipet. Jadi kalau kalian tuh, kalau misalkan bagi anak SD yang nonton video aku ini ya, kalian bisa untuk yang lebih gampang lagi ya, bunga sedotan dari pipet. Ini adalah yang paling gampang dan cantik ya. Udah gampang, cantik, kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Jadi menurut aku anak SD itu kan nggak dipaksa harus lebih wow gitu ya, yang nggak, mereka kreatif tapi nggak dipaksa harus bikin mereka mumet gitu ya. Jadi ini perpaduan 2 pipet, tapi hasilnya tuh bisa bunganya itu cantik kayak gini ya. Apalagi kalau kalian bikin tuh banyak ya teman-teman, jadi hasilnya tuh akan lebih apa ya, lebih cantik gitu ya. Nah ini adalah yang aku buat ya, hasil kerajinan aku di semester 3 itu adalah membuat bunga dari sedotan. Aku yakin kalian juga bakalan bisa lebih kreatif dari aku. Sebenarnya bisa lagi lebih dari sini, lebih cantik dari sini. Cuman bagi yang mungkin bekerja sambil kuliah mungkin agak susah ya, buat untuk banyak waktu untuk memberikan waktu buat kerajinan. Jadi bisanya kayak aku ini bisa memberikan, ibaratnya bukan asal jadi juga sih, kayak mana yang menurut aku bisa waktunya sesuai, jadi aku sesuaiin teman-teman, jadi nggak ngasal gitu. Jadi walaupun tetap simple tapi tetap bagus gitu, tetap bagus, warnanya tetap bagus jadi keren gitu. Jadi selanjutnya aku mau spill satu lagi ke kalian, yaitu celengan ini dari Aqua. Jadi kalau kalian punya Aqua ya di rumah, kalian nggak usah buang Aquanya, kalian bisa buat dari Aqua itu, botol Aqua itu dari kerajinan. Apalagi kalau kalian suka menabung, kalian nggak usah beli celengan lagi, kalian bisa buat sendiri kok. Nah, kalian hanya cuman siapin kertas kado sama celengan dan lem. Aku rasa buat kalian gak susah cari lem-lem, apalagi kalau ada di rumahnya anak sekolah, apalagi kalau dia anak sekolah, aku rasa pasti ada. Jadi kayak mestinya bahan-bahannya tuh yang ada gitu. Seperti ini adalah yang aku buat celengan tuh, bisa lihat sendiri. Jadi kita bisa masukin uangnya di sini. Ini tuh adalah dari Aqua gitu. Jadi bisa dibentuk jadi celengan teman-teman. Jadi bisa kita masukin ya. Kayak aku nih, aku yang mungkin kalau aku punya uang ya, receh-receh aku bisa masukin ke sini ya. Kalau aku punya uang ya, kayak misalnya bisa kita nabung gitu loh. Kalau kita punya uang sisa gitu, kita taruh ke dalam sini gitu. Bisa
sampai penuh gitu, lumayan kan, ibaratnya kita lagi irit gitu. Jadi kerajinan-kerajinan yang kita buat itu cukup membantu kita gitu. Yang biasanya kalau kita mau nabung kita harus beli celengannya dulu gitu, sekarang enggak, kita bisa buat sendiri gitu dari semuanya yang kita ingin gunakan pakai, kita bisa buat sendiri ya teman-teman. Jadi dari sekian banyak yang aku spill kerajinan aku ini, ada mungkin yang belum aku spill karena memang nggak ada gitu, maksudnya yang aku buat itu udah ada yang udah rusak gitu. Kayak salah satunya itu kayak yang mewarnain itu kayak hilang gitu. Jadi aku bakal nunjukin ke kalian di akhir video, aku bakalan foto-foto dari semua kerajinan yang aku buat selama aku membuatnya itu di semester 3 teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri gitu ya, jenis-jenis kerajinan yang aku buat itu kayak gimana gitu, membuat kalian akan tertarik mencoba hal-hal baru. Semoga buat kalian bermanfaat ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Halo teman-teman, ini adalah salah satu keterampilan seni budaya aku, yaitu mewarnai. Jadi di sini aku mewarnainya dengan krayon. Ternyata mewarnai dengan krayon itu memang harus lebih hati-hati dan juga memiliki teknik mewarnai dari hal yang lebih muda dan sampai yang lebih tua, sehingga kita bisa menemukan warna yang lebih menarik dan sempurna. Oke teman-teman, jadi kemarin itu aku pakai krayonnya yang kurang bagus, jadi hasilnya juga lumayan kurang bagus ya teman-teman. Tapi kalian bisa juga membuat warna yang lebih menarik dari apa yang aku buat ini ya teman-teman. Semoga kalian tertarik. Oke teman-teman, jadi aku mau menunjukkan ke kalian, ini adalah foto yang aku tunjukkan, ini adalah dari seni kerajinan membuat montase teman-teman. Jadi kita hanya membutuhkan kertas, terus biji-bijian dan lem. Jadi caranya itu kita harus menggambar dulu apa yang mau kita buat di kertas, lalu setelah itu kita bisa menempel biji-bijiannya satu persatu, tapi disesuaikan ya teman-teman dengan warna yang ingin kita buat. Jadi ini cukup sangat menarik ya teman-teman. Pokoknya intinya membuat kerajinan seperti ini membuat kita semakin kreatif, semakin kita bertambah wawasannya, semakin kita mengerti gitu betapa indahnya dalam membuat sebuah kerajinan. Semoga kalian tertarik ya teman-teman. Up,